Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Insta. Oke, nah teman-teman, kali ini kita akan sedikit lakukan perubahan ya, terutama di bagian timing pengapian. Soalnya kemarin pas Blair cek sound knalpot yang silencer baru alias ujung silencernya baru, kok responnya kayak agak kurang gimana gitu ya. Kita coba majuin dulu timingnya. Oke, kita bongkar dulu, kita percepat aja ya, biar nggak boros waktu sama boros kuota. Oke, nah ini namanya sawangan. Teman-teman yang bikin tinggal dibikin kayak gini, dibikin lengkung ya, biar bisa mepet banget dengan kipas magnetnya. Kita percepat lagi. Oke, nah sebelum dibuka kita bikin dulu titik awal ya, titik awal balance-nya di mana. Soalnya ini kipas udah balance banget. Kita titikin juga bautnya biar nanti nggak ketukar. Soalnya apa? Posisi baut yang berada di tempat semula dan dipasang lagi ke tempat semula itu akan bikin dratnya jadi lebih awet dan juga aman, soalnya nggak ngedrat baru lagi gitu. Oke, kita buat dulu kipasnya. Nah, itu kan kelihatan magnet Mio. Ini magnet Mio, sepul Mio sama pulsar F1ZR, CDA nya F1 ankle. Jadi kok bisa pakai magnet sepul Mio tapi CDA F1Z atau F1 ankle? Soalnya si sepulnya dirubah. Jadi Mio kan 12 keren tuh, yang 6 keren buat CDI, yang 6 keren buat pengisian full wave. Nah, kita cari dulu titik topnya di mana, dan juga biar bisa ngebaca nih TMA-nya berapa derajat sih, titik ledaknya gitu. Kita bikin tanda dulu ya biar lebih gampang pembacaannya. Kita bikin garis tengah di titik pulsarnya. Nah gitu, tuh kelihatan tuh jaraknya ke tonjolan magnet. Nanti kita ukur. Terus buat top ya, ngukur top teman-teman bisa colokin obeng atau benda apapun yang panjangnya ke lubang busi, nanti tinggal digeser-geser aja. Nah, kurang lebihnya kayak gini nih. Kita buka dulu businya. Ini pasti basah soalnya kemarin nggak dipakai, tapi cuma di blayer doang gitu. Harapannya sih ujung busi udah kering juga udah bagus banget. Tuh kan, agak kering dikit ujungnya, lumayan. Nanti pas dipakai tinggal merah bata yang keluarnya gitu. Jadi settingan antara habis dipakai dan settingan blayer itu beda-beda ya pembacaan di businya. Jadi usahakan kalau mau baca busi harus dipakai yang udah agak jauhan si motornya. Nah, ini cara pencarian topnya. Geser bolak-balik sampai dirasa si mata obengnya enggak bergerak atau berada di titik paling atas. Nah, ini udah titik paling atas ya. Kita lanjut ukur berapa mili sih jarak antara titik tengah pusar dan titik akhir tonjolan magnet. Ini kita ukur pakai sigmat. Nah, fokus. Kurang lebih 9,5 mm. Nah, jadi teman-teman, buat pembacaan magnet Mio derajatnya 1 mm itu sama dengan 0,95 derajat. Nah, itu aturan bakunya. Kenapa bisa tahu? Ya baca-bacalah, perbanyak literasi gitu. Jadi misalkan jaraknya 10 mm 10 mm berarti titik timingnya berada di 9,5 derajat sebelum TMA. Kayak gitu aja teman-teman ya. Mudah kan? Tinggal pakai kalkulator lah kalau hitungannya ganjil kayak gitu mah. Oke, kita buka dulu pulsarnya. Oh, jangan lupa kasih titik awal nih. Ini buat tanda, buat nandain titik awal di mana, jadi nanti geser-gesernya enak. Kita buka dulu bautnya. Nah, ini ada ganjel mur ya teman-teman.
diganjel kenapa, biar si posisi pulser sama tonjolan magnetnya biar bisa sejajar. Soalnya kan ini dudukan sepulnya bikin nanggung sih sebenarnya. Jadi ke tukang bubut cuma bikin lubang doang, finishingnya di rumah gitu. Soalnya pas bikin di tukang bubut kebetulan nggak ada mesin Vespa-nya ya, jadi mau nggak mau ya udah beresin di rumah gitu. Ini kita kasih lem supaya mencegah baut kendor dan amit-amit ya baut lepas lebih parahnya gitu. Jadi ini mur ukuran 12 3 mili di setiap sisi, itu pas banget sama posisi tengah tonjolan magnet dan titik pulsernya. Nah ini rencana yang akan diperbesar ya. Nanti kita bikin perlebaran ke bagian kanan lubang dari pulser. Gitu. Jadi nanti ya enak, tinggal digeser-geser sesuai dengan keinginan. Ini target rencana sih ada di 15 atau 16 derajat ya. 16 derajat sebelum TMA ya, ngikutin standarnya dari CDI F1 Ankle 15 derajat sebelum TMA. Kecuali teman-teman pakainya CDI F1 ZR, malah dibikin 5 derajat sebelum TMA. Jadi si timingnya dibikin mundur kalau posisinya setelan kayak di Vespa ini. Nah ini kita tutup dulu pulsernya biar nanti si gram atau hasil dari tuneran nggak nempel ke ujung pulser, nanti ngepeknya malah salah pembacaan ya. Kita tutup pakai lap wall aja. Nanti kita perbesarnya pakai mata tuner ukuran 6 mili ya. Kebetulan lubang dari si pulsernya kan 6 mili, pakai baut 10 tuh M6. Jadi ya pas banget. Tinggal pakai tuner aja biar cepat, biar nggak pegal juga. Masa pakai kikir kan lumayan makan waktu juga. Oke, kita tuner pelan-pelan dulu. Usahakan posisi megangnya nggak gerak ya, jadi biar memastikan hasil tunerannya lurus. Nah ini sedikit perhatian ya buat teman keselamatan kerja. Nah kayak gini keselamatan kerja nih. Jadi si tunernya kena elapnya nyangkut malah muter gitu. Jadi teman-teman harus pakai menjaga keselamatan dan juga refleksnya harus bagus. Coba kalau tadi refleksnya mencet bor lagi kan malah muter tuh, malah si pulsernya rusak. Kita percepat, kita gosok-gosok biar si gramnya hilang. Kita lakukan di sisi yang satunya. Benar lagi, gosok-gosok pakai kuas. Nah sip. Nah jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Di kedua sisinya kita bikin lebar ke bagian kanan. Soalnya apa? Soalnya kan si timingnya mau dimajuin, jadi harus diputernya berlawanan arah jarum jam kalau di Vespa. Kalau di motor Jepangan yang di magnet kiri, diputarnya searah jarum jam, itu buat majuin timingnya. Kita gosok-gosok sebersih mungkin ya, biar pembacaannya nanti akurat tanpa ada gangguan atau interferensi dari gram hasil tunerannya. Ini Vespa kotor banget, ketahuan gak pernah dibongkar bak bagian kanannya. Oke, kita lanjut pasang. Jangan lupa ganjelan murnya teman-teman harus dipasang lagi ya. Ini 3 lapis di kedua sisi tentunya. Jadi jarak dudukan pulser sama si pulsernya jauh itu gapnya. Kalau langsung dipasang otomatis nggak akan ketemu titik tengah tonjolan magnet dan
titik tengah pulsernya itu. Jadi ya percuma pakai pulser, nggak akan kebaca juga, nggak akan nyala, malah nggak akan keluar api. Kita pasang dulu. Nah teman-teman, wajib selurus mungkin tiap masang baut. Soalnya apa, kalau misalkan baut miring dipaksa, nanti hasilnya malah selek gitu, entah murnya yang selek, entah bautnya yang selek gitu. Jadi malah nambah kerjaan, terutama yang bagian murnya ada di rengkes ya. Rengkes kan aluminium tuh, aluminium ketemu busi kan otomatis yang kelar aluminium. Jadi ya harus ngetap lagi, harus nge-recoil lagi, itu Cina mana kerjaan. Nah ini udah kepasang di semua sisi ya, jangan dikencengin dulu. Teman-teman harus ingat ada jarak atau gap antara titik pulsar dan tonjolan magnet. Itu range-nya antara 0,8 sampai 1,1 atau 1,2 mili ya. Ini tadi titik awalnya hilang. Jadi gap pulsar itu 0,8 sampai 1,1 sampai 1,2. Nah itu titik optimal pembacaan dari pulsar. Jadi kalau misal terlalu dekat, nantinya kan malah bikin kacau ya. Kalau misal pulsarnya yang kuat, jadi si lempengan sebelum tonjolan magnet malah udah kebaca, itu kan yang bikin kacau pengapian gitu. Makanya dikasih range atau jarak idealnya segitu. Kita ambil dulu pullernya mana sih tadi nyimpan. Oke, kita mentokin dulu ke kiri ya. Kita cari pullernya, mana sih puller teh. Nah ini, berhubung jarak range-nya 0,8 sampai 1,2, kita pakai yang 0,8. Biar apa? Biar pembacaan di titik bawahnya bisa seakurat mungkin. Tuh 0,8 ya. Nah bautnya masih kendor, kita selipin puller. Kencengin sambil sesekali dicek, soalnya apa, takutnya pullernya kejepit, nanti malah ukurannya kurang dari 0,8, jadi malah terlalu rapat. Kencengin sesekali dicek. Nah kalau dirasa udah oke, tinggal kencengin lagi baut si pulsernya. Nah kita cek dulu titik timingnya ada di berapa derajat sekarang nih. Oke, geser, cari titik top paling yang dirasa paling tepat ya, soalnya di sini posisinya nggak ada dial gitu. Kita ukur berapa derajat sih ini, atau berapa milimeter kalau dilihat dari sigmat. Jadi teman-teman ingat aja, aturannya setiap bergeser 1 mili itu merubah 0,95 derajat titik pengapian. Nah ini 16 mm. Nah 16 mm dikali 0,95, jadi kurang lebih 15, sekian lah ya. 15, sekian. Jadi udah mendekati atau bisa dikatakan sama dengan titik pengapian awal dari CDI F1 Ankle, yaitu 15 derajat. Ini harusnya sih kalau timingnya maju ya, timingnya maju itu respon RPM bawah ke tengahnya enak, lebih cepat, lebih deras. Plus businya lupa pasang. Kita pasang dulu, nanti lanjut cek sound ya buat pembuktian. Soalnya kalau timingnya maju, RPM bawah tengah enak, tapi RPM atas kurang. Nah ini berhubung timingnya standar dengan F1 Ankle, mudah-mudahan bawah
jadi narik gas dikit RPM udah melengking ya, melejit tinggi. Kita cek ulang. Jangan lupa tambahin lem di baut-bautnya. Berhubung lem blok itu udah habis ya, kita pakainya lem yang ada pakai lem luar negeri nih. Lem Korea jauh beli juga. Lem Korea tapi mereknya Fuji dari Jepang ya malah ya. Ya pokoknya lem luar negeri. Kita lanjut pasang kipas. Tuh ya. Ini kipasnya diganjel dalaman ini. Soalnya ada gap antara plat rumah magnet dengan rotornya sekitar kurang lebih 3 milian. Jadi kita pakainya ganjel ring ukuran 1 mili sebanyak 3 biji per baut. Tuh malah ketinggalan kan. Kita buka dulu bautnya, kita pasang lagi ring yang satunya. Soalnya kalau nggak kepasang nih goyang banget pasti kipasnya. Tuh 3 biji ya. Kita pasang di posisi semula yang udah ditandain dengan baut semula gitu, jadi ya awet lah nanti derat-deratnya. Terus kekencangan juga dipastikan bisa sekuat sebelumnya. Jangan lupa kasih lem juga, nanti kita tetesin dikit aja di luarnya ya, biar si payungan dari bautnya ngunci ke kipasnya. Nah gitu dulu, kita tetesin dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, nah kalau udah dilem kayak gini, kita lanjut kencengin bautnya sekencang-kencangnya. Ini harus ada yang nahan kipas sih, nanti kita coba pakai tracker aja ya biar gampang. Nah ini kita ganti obeng yang lebih gede ya, biar kekuatannya bertambah. Sekalian ambil tracker buat nahannya. Nah ini oke. Udah ada trackernya. Yalah, lepas lagi. Coba tahan baik kaki. Nah, lepas lagi. Emang kayaknya harus pakai cara lama deh. Kita ganjel aja sirip kipasnya ya, biar gampang. Tuh ini juga ngencenginnya bukan ngencengin baut magnet ya, jadi aman. Kita selipin. Nah, sip kan, terbukti ampuh nih cara lama nih. Set, kencengin sampai benar-benar kenceng ya. Nah kalau dirasa udah kenceng cukup, pastiin dulu nih ada yang ngegesrek atau enggak. Soalnya beda-beda kasus ya. Kalau muter pakai tangan bunyi ngegesrek, apalagi sama putaran mesin gitu ya, notabene putarannya kenceng banget. Kita lanjut pasang koper kipasnya ya. Jadi teman-teman yang mau nyeting Vespa atau lagi nyeting Vespa, usahakan nih, dan wajib malah hukumnya, si tutup kipas atau koper kipas ini terpasang. Dan juga jangan lupa nih si wingannya buat yang suka bunyi-bunyi gitu.
Jadi emang gimana ya, seneng aja ada bunyi khasnya Vespa gitu. Jadi dari kejauhan kan, wih, widih ada Vespa lewat, nah gitu. Jadi kayak udah kayak ciri khasnya ya si Wingan di Vespa itu. Oke, kita kencengin dulu baut-bautnya. Dan khusus buat baut ciwingan jangan dulu dikencengin ya. Nanti kencenginnya kalau udah dicek nggak ada yang ngegesrek gitu. Soalnya masang ciwingan kan harus sedekat mungkin dengan kipas, tapi jangan sampai nempel gitu. Ngegesrek dikit aja pas mesin muter kenceng, itu bunyinya berisik banget. Malah serem kedengarannya. Oke, kita cek gesrek. Ada yang gasruk dikit nih, kita dorong dulu ya. Kita dorong ciwingannya. Nah, kita intip dulu tuh kan. Jadi harus dekat mungkin dengan kipas, tapi jangan sampai ada yang nempel. Nah, tuh tipis banget ya. Setipis kesabaran. Kita cek di semua bilah kipasnya. Nanti kalau udah dirasa nggak ada yang ngegasruk, udah tinggal kencengin gitu. Oke, cek diulang-ulang sambil santai aja ngeceknya. Cek lagi terus, gesrek putar-putar. Nah, kalau ada yang gesrek kita tarik dikit. Bisa kita tarik atau bisa kita dorong dari bagian dalamnya. Kita kendorin dulu nih yang bawah nih. Kayaknya agak nyangkut. Nah tuh, kayaknya ada yang nyangkut deh. Kita buka dulu ya. Kita buka lagi covernya, daripada nanti pas sudah dikencengin malah bunyi kan berabe. Kita cek buat mastiin nih ngegesreknya dari mana sih gitu. Tapi aman, kayaknya emang dari cover kipasnya deh. Nanti kita cekin lagi. Pokoknya diceknya satu persatu aja gitu, bertahap. Misal udah dibuka nggak bunyi, ya berarti posisi yang salahnya atau gesreknya ada di covernya. Aman ya tuh. Kita cek sound dulu deh. Penasaran jadinya. Oke, aman ya. Kita lanjut dulu pengecekan lagi. Oke, aman. Sip, bisa kita lanjut pasang cover magnetnya.
Kita kebut aja videonya. Oke, sip. Nah, jangan lupa pasang juga cover persneling biar nggak ada pasir, batu atau air yang masuk. Oke. Kencengin. Nah, untuk cover bawah nanti aja deh masangnya. Kita sekalian bersihin dulu cover bawah sama kipas-kipasnya ini ya, biar mempercepat durasi aja nih, soalnya udah lama banget, sampai setengah jam. Kotor banget kan. Nanti kita sekalian cuci kipas. Oke, lanjut cek sound. Oke, alhamdulillah lebih mantap ya, respon mesin jadi jauh lebih cepat. Oke, dengan memajukan tim pengapian. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.